بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، walhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul dan beristima' dalam majlisul ilm dalam rangka untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan yang terbaik di mana seorang muslim memanfaatkan waktunya dalam kebaikan, memanfaatkan waktu dengan berbekal at-taqwa. Dan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan membalasnya dengan mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu agama ini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu-ilmu kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan kita masih dalam Kitabus Shalah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala,
Wa 'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan, beliau salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Qala, maka beliau berkata, Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang beliau menisbahkannya kepada Sahih Muslim, terjadi perbedaan lafaz. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau mengatakan, Allahumma rabbana lakal hamd. Lafaz Allahumma ini tidak terdapat dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun lafaz Allahumma ini diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini yang kita maksudkan, terjadi perbedaan lafaz, penisbahan Sahih Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa dalam Sahih Muslim tidak ada lafaz Allahumma yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang terdapat dalam riwayat Abu Sa'id tanpa lafaz Allahumma. Adapun tambahan Allahumma ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Walaupun telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ada beberapa lafaz yang seluruhnya sahih, yang dianjurkan dan disyariatkan untuk diucapkan bagi seorang yang salat apabila dia telah berdiri tegak pada saat i'tidal. Dia boleh mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Dia boleh juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan boleh dengan tambahan Allahumma, Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Keempat lafaz tersebut seluruhnya sahih, datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seorang yang sedang mengerjakan salat boleh memilih mana saja dari ucapan tahmid dari empat jenis yang disebutkan dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan
tentang apa yang dianjurkan bagi seorang yang sedang mengerjakan salat dari zikir-zikir yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam pada saat i'tidal. Di sini kata Abu Sa'id adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya. Jadi sudah berdiri tegak. Itu telah kita jelaskan pula pada saat kita membahas hadis Abi Hurairah, bahwa pada saat dia akan berdiri dari ruku', yang dianjurkan adalah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Namun pada saat dia telah berdiri tegak, maka yang dianjurkan adalah ucapan tahmid, Rabbana lakal hamd, atau yang semisalnya dari 4 jenis yang telah saya sebutkan. Dianjurkan pada saat dia telah berdiri tegak dari rukuknya. Idza rafa'a ra'sahu, apabila dia telah mengangkat kepalanya. Ini menunjukkan bahwa dia telah dalam kondisi tegak. Maka dianjurkan untuk mengucapkan ini, Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan ini hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan zikir yang setelahnya. Zikir yang setelahnya, tambahan yang disebutkan di dalam hadis ini hukumnya sunnah. Sebab tidak ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berbeda pada saat mengucapkan tahmid. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Adapun tambahan ini, maka ini tambahan yang dianjurkan, mustahabbah, bagi seorang yang mengerjakan salat dan hendak memperpanjang bacaan i'tidalnya, maka dia dianjurkan membaca zikir ini, Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana lakal hamd. Kemudian dia menambah mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini zikir yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Abu Sa'id ini disebutkan bahwa ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari perbuatan beliau. Dan asal hukum dari perbuatan beliau adalah sunnah. Dan di dalam hadis ini merupakan bantahan kepada sebagian para ulama bahwa pada saat i'tidal hendaklah seseorang melakukan i'tidal dengan cepat. Ada sebagian pendapat dari kalangan para fuqaha mengatakan bahwa i'tidal itu rukun yang cepat, bukan rukun yang lambat. Sehingga kalau seorang berdiri i'tidal, maka hendaklah dia bersegera untuk sujud. Jangan dia berlama-lama. Maka hadis ini termasuk di antara dalil yang membantah pendapat tersebut. Bacaan yang panjang yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwa i'tidal merupakan rukun yang boleh seorang itu berdiri lama. Bahkan suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam pada salatul lail, pada saat beliau membaca suratul Baqarah, pada saat beliau i'tidalnya itu hampir sama dengan berdirinya beliau sebelum rukuk.
Dan beliau terus mengulang-ulangi bacaannya. Li Rabbiyal hamdu, li Rabbiyal hamdu. Terus beliau mengulang-ulangnya. Bagi Rabbku alhamd, bagi Rabbku alhamd. Beliau mengulang-ulangi. Ini juga termasuk sunnah pada salatul lail. Boleh kan untuk memanjangkan. Nah, maka di dalam zikir ini Rasulullah SAW memberikan pujian-pujiannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau mengatakan mil as-samawati wal ard. Bagimu segala pujian ya Allah yang memenuhi langit dan bumi. Yang memenuhi langit dan bumi. Maksudnya, kalaulah alhamdu ini berbentuk jasad, ada bentuknya, ada bendanya, ada zatnya, niscaya akan memenuhi langit dan bumi, saking besarnya, saking agungnya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu kalau ada jasadnya. Menunjukkan bahwa ucapan alhamdulillah ini merupakan zikir yang sangat agung sekali. Walaupun sekali kita mengucapkan walhamdulillah, sudah termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan pada hari kiamat. Maka jangan kita menganggap remeh zikir-zikir, ya. Pada saat kita punya kesempatan, di saat berjalan, di saat kita berada di tempat-tempat tertentu, lalu kemudian jangan kita selalu memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikrullah. Allah memberikan nikmat kepada kita, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada kita, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Nah, bahkan kata Rasulullah, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu setelah langit dan bumi. Nah, yakni kalaulah alhamdulillah ini punya jasad, maka dia akan lebih besar daripada langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, sepenuh apa yang engkau kehendaki dari setelah langit dan bumi. Apa setelah langit dan bumi? Di sana ada kursi, di sana ada arash. Nah, ini sepenuh itu. Dan ini hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdul kamil, asyamil, puji-pujian yang sempurna, yang bersifat mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbeda antara kalimat alhamdu dengan al-madhu dalam bahasa Arab. Kalau alhamdu adalah pujian dengan sesuatu yang indah, ya, kepada yang diberikan pujian tersebut disertai dengan perasaan cinta dan mengagungkan, ma'al mahabbati wa ta'zim. Berbeda dengan al-madhu. Al-madhu itu pujian juga, kalau kita bahasa Indonesia kan maknanya juga pujian. Tapi berbeda kalau alhamdu, ya, kita memberikan pujian dalam keadaan kita cinta kepada yang dipuji, dalam keadaan kita mengagungkan yang dipuji. Nah, dengan pujian-pujian pilihan yang indah, ya, tidak sembarang pujian. Sebab kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang zahirnya seperti pujian, tapi sesungguhnya itu adalah penghinaan. Nah,
Coba saja kita ambil contoh kalau misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, Masya Allah, kamu cantik sekali, kamu tidak seperti monyet, tidak seperti babi, tidak seperti sapi tidak seperti. Tapi ketika dipermisalkan dengan sesuatu yang buruk, ya dia akan tersinggung, penghinaan. Nah, tapi kalau alhamdulillah itu pujian yang indah, yang merupakan pilihan, disertai dengan perasaan cinta kita kepada yang dipuji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-madhu pujian tapi belum tentu disertai dengan perasaan cinta kepada yang dipuji. Kadang-kadang ada seorang memuji orang lain karena dia terpaksa, mungkin kondisinya menghendaki demikian, padahal dia sangat benci kepada orang itu. Tapi kondisi menyebabkan dia harus memujinya. Nah, atau karena dia punya kebutuhan tertentu, ada tendensi tertentu, dia memuji orang itu karena mungkin untuk mendapatkan hartanya atau yang semisalnya. Maka ini al-madhu. Ya. Al-madhu. Nah, adapun alhamdulillah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlal tsana'i wal majid, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak mendapatkan puji-pujian tersebut dan kemuliaan yang mutlak. Ahaqqu ma qala al-'abdu, dan itu adalah yang paling berhak, yang paling jujur, yang paling layak yang diucapkan oleh hamba. Nah, maka dari sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sepantasnya bagi hamba ini, kalau mereka hendak mengucapkan ucapan yang paling layak untuk diri mereka sebagai hamba Allah, kepada Rabbnya, kepada Al-Khaliq, maka hendaklah dia senantiasa memberikan puji-pujian itu. Ahaqqu ma qala al-'abd, itu yang paling berhak, yang paling layak, yang paling jujur dari ucapan seorang hamba dalam memberikan pujiannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kulluna laka 'abdun, dan sesungguhnya kami semua terhadapmu adalah hamba. Semua yang selain Allah itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya tunduk kepada Allah. Hanya saja ketundukan makhluk-makhluk ini terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang sifatnya ketundukan yang bersifat umum, al-ubudiyatul 'ammah, atau disebut juga al-ubudiyatu al-qadariyatul kauniyah, ketundukan makhluk secara takdir. Nah, dalam artian siapa saja dari makhluk ini tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. In kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani 'abda. Tidaklah semua apa yang ada di langit dan di bumi melainkan datang kepada Allah, datang menghadap kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pun dari makhluk ini yang mampu keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketundukan secara takdir. Jadi yang kedua, ketundukan yang bersifat khusus, al-ubudiyatul khassah atau al-ubudiyatul syar'iyyah. Ketundukan seorang hamba secara khusus, dalam artian terkhusus bagi kaum mukminin saja. Hanya merekalah yang beribadah kepada Allah. Hanya merekalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di sana ada sebagian dari makhluk-makhluk Allah yang tidak beribadah kepada Allah,
ada yang menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Maka jenis yang kedua ini hanya milik kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan zikirnya, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah terhadap apa yang telah Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberikan sesuatu yang telah Engkau cegah, yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih. Apabila Allah yang memberikan pertolongan kepada kalian, tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkan kalian. Akan tetapi ketika Allah menghinakan kalian dan tidak memberikan pertolongan kepada kalian, siapa yang akan mampu memberikan pertolongan pada kalian jika Allah meninggalkan? Di tangan Allah Subhanahu wa taala an-naf' wa ad-darr, manfaat dan kemudaratan. Oleh karena itu, apabila Allah telah memberi, tidak ada yang mampu mencegah. Apabila Allah mencegah dari sesuatu, tidak akan ada yang mampu untuk memberikan. Di dalam hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Wa la in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Ketahuilah, kalaulah seluruh umat ini mereka semuanya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat itu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, kalaulah seluruh umat ini mereka sepakat untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditetapkan berdasarkan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah menakdirkannya dengan takdir yang demikian teliti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi ini seorang hamba menyadari bahwa dia sebagai seorang yang lemah, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepantasnya lah bagi setiap hamba menyandarkan dirinya kepada Allah. Karena Allah yang memberi, Allah yang mencegah. Kita berusaha memberi, tapi kalau Allah menghendaki tidak, maka tidak. Kita berusaha memberikan manfaat, tapi Allah mengatakan tidak, maka tidak. Semuanya di tangan Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka janganlah seorang hamba itu menyombongkan dirinya, menyangka bahwa dia bisa melakukan ini dan itu, menyangka bahwa dia sebagai seorang yang mampu melakukan sesuatu, lalu kemudian dia membanggakan dirinya, ha anada, inilah saya begini terus. Dia memberikan pujian pada dirinya, bangga dengan gelar-gelarnya, bangga dengan jabatannya, menyangka bahwa dia mampu memberikan manfaat dan memudaratkan yang lainnya. Subhanallah. Maka yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin selalu menyandarkan dirinya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya kecukupan.
Maka begitulah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin berusaha, ya, berusaha, tetap berusaha, akan tetapi hasil akhirnya semuanya kembali kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukminlah yang mengerti tentang keadaan yang seperti ini. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena setiap perkaranya baik, setiap urusannya selalu baik, ya, selalu baik, dari awal hingga akhir. Dari awal dia meminta pertolongan kepada Allah sebelum dia berbuat, dan sementara dia berbuat, dan hasil akhirnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perkaranya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ada seorang pun yang merasakan itu kecuali seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan yang menggembirakan dia, maka dia pun bersyukur, tidak lalai dari Allah. Dia bersyukur, alhamdulillah, berarti Allah memberi. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Ketika dia ditimpa kemudaratan, sakit, musibah dan yang semisalnya, bukannya dia mencaci Allah, bukannya dia mentaan Allah, tapi dia bersabar. Sabar. Ya. Memang ini yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itu pun menjadi baik bagi dia. Sebab sabar itu adalah ibadah. Ketika dia sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sabar dalam menghadapi al-qadha wal qadar yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala padanya, maka itu adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Lalu kemudian beliau mengatakan, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidaklah memberikan manfaat dzal jaddi. Al-jadd dengan jim yang di fathah. Maknanya adalah al-hadd, al-ghina. Nah, wala yanfa'u dzal jadd, dan tidaklah memberikan manfaat orang yang punya bahagian di dunia ini. Apakah itu kekayaan, ataukah itu jabatan, ataukah yang semisalnya, itu tidak akan memberikan manfaat bagi dia. Bahagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia di dunia, dia punya kekayaan, kekayaan tidak akan memberikan manfaat pada dia. Dia punya jabatan, jabatan itu tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Dia punya gelar, gelar itu tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Yang memberikan manfaat adalah al-amalus salih, amalan yang salih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, kecuali yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bertauhid, hati yang ikhlas, disertai dengan al-amalus salih. Itulah yang bermanfaat. Ini mirip seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalannya lambat, dia tidak beramal saleh, maka dia tidak terangkat disebabkan karena nasabnya yang mulia. Dia dari keturunan orang baik misalnya, bahkan mungkin dari keturunan Rasul, tapi amalannya lambat, dia tidak beramal saleh, maka nasab keturunannya itu tidak akan mengangkat kedudukan dia. Nah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
seorang jatuh dalam kekufuran, walaupun dia dari keturunan Rasul, dari kerabat Rasul, tidak akan memberikan manfaat. Karena yang bermanfaat di sisi Allah adalah al-iman wal amal salih. Oleh karena itu Abu Talib tidak bisa keluar dari neraka, walaupun dia adalah paman Rasul. Ayah Rasul tidak bisa keluar dari neraka, walaupun itu ayahnya. Ibu Rasul tidak bisa keluar dari neraka, walaupun itu ayahnya. Nah, adanya hubungan kekerabatan yang demikian dekat tidak menyebabkan seorang itu selamat. Maka masing-masing manusia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Seorang tidak akan membawa dosa orang lain. Masing-masing orang beramal. Apa yang diamalkan itulah yang akan dia lihat nanti pada hari kiamat. Dan dia akan dibalas dengan pembalasan yang sempurna. Nah, la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Maka ini zikir yang sangat indah sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepantasnya setelah kita mempelajarinya, kita berusaha menghafal. Lalu kemudian kita terapkan, kita baca di dalam salat kita pada saat i'tidal. Rabbana walakal hamd mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada yang hafal? Hafal? Insyaallah pekan depan. Baik. Di sana ada doa yang lain, akan tetapi bukan dari perbuatan Rasulullah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada seorang yang mengucapkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala, bahwa suatu ketika ada seorang di dalam salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah dia bangkit dari ruku', lalu kemudian dia mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nah, orang ini mengucapkan itu. Lalu kemudian setelah sholat, Rasulullah SAW berbalik dan bertanya, Manil mutakallim anifan? Siapa itu tadi yang mengucapkan zikir ini? Nah, pada awalnya tidak ada yang menjawab. Diulangi lagi oleh Rasul. Siapa tadi yang mengucapkan zikir ini? Lalu salah seorang sahabat pun mengatakan, saya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku telah melihat 30 lebih para malaikat yang berlomba-lomba untuk mengambil zikir tersebut. Siapa yang lebih dahulu menangkapnya untuk dibawa ke atas. Nah, amal saleh, ya. Para malaikat kalau berlomba-lomba itu menunjukkan itu amal saleh. Nah, maka ini juga menunjukkan zikir ini dianjurkan, disebutkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ucapan tersebut berkenan tentang bersinnya seseorang dalam salat. Ada seorang yang bersin, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Lalu Rasul alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang mirip seperti yang kita sebutkan tadi. Walhasil kedua-duanya boleh. Pada saat bangkit dari ruku', ya, setelah tahmid, demikian pula pada saat seorang bersin diperbolehkan mengucapkan kalimat tersebut.
Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini. Apa dalil diperbolehkannya salat sunnah ba'da subuh? Tak ada salat sunnah ba'da subuh. Bahkan tidak diperbolehkan salat sunnah ba'da subuh. La salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syams, wa la salata ba'da salatil 'ashr hatta taghib asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Dan tidak ada salat setelah salatul 'ashr sampai terbenamnya matahari. Maka tidak ada salat sunnah ba'da subuh, itu enggak ada. Kalau yang dimaksudkan ada ketentuan, yakni yang diajarkan yang asal hukumnya dikerjakan sudah subuh. Tapi kalau yang dimaksud di sini ya mungkin salat sunnah ba'da subuh, yakni kalau dia tidak sempat mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka dia kerjakan sesudah subuh. Mungkin itu yang dimaksud. Nah, ya. Kalau itu yang dimaksud maka ada. Artinya mengqadha salat sunnah al-fajr 2 rakaat sesudah salat subuh. Dalam hal ini kalau seorang tertinggal dan tidak sempat mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, kemudian diiqamatkan salat sehingga dia tidak sempat mengerjakan salat 2 rakaat itu, maka ada 2 keadaan. Dia boleh mengerjakannya sesudah salat subuh, salat wajib, dan dia boleh mengerjakannya di waktu duha. Jadi ditunggu sampai masuk waktu duha, terbit matahari, kemudian telah hilang waktu terlarang, jadi diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli rak'atil fajr hatta tatlu asy-syams falyusalliha." Barang siapa yang tidak mengerjakan salat sunnah 2 rakaat fajr sehingga matahari terbit, maka hendaklah dia kerjakan. Yakni setelah terbitnya matahari pada waktu duha. Dan juga diperbolehkan dikerjakan langsung setelah sholat subuh. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Khuzaimah dari hadis Qais bin Amr, bahwa beliau suatu ketika keluar untuk menuju sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau datang ke masjid, ternyata mereka telah mengerjakan sholatul jamaah, yakni sudah tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan sholat sunnah. Maka beliau ikut bersama jamaah, dan setelah beliau mengerjakan sholat subuh, maka beliau pun berdiri kembali lalu mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah subuh. Maksudnya qadha. Lalu itu sempat dilihat oleh Rasulullah SAW. Begitu beliau melihat, maka beliau pun bertanya, "Ma hadhihi? Salat apa ini?" Maka dikabarkan oleh beliau bahwa dia tidak sempat mengerjakan salat 2 rakaat sunnah sebelum subuh, maka dia mengerjakannya sekarang. Maka Rasulullah SAW diam dan tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut. Itu menunjukkan takrir, menunjukkan diperbolehkannya. Mana yang lebih afdal? Apakah ditunggu sampai terbitnya matahari pada waktu duha, ataukah langsung dikerjakan? Nah, dan telah ditanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam permasalahan ini, mana yang lebih afdal? Kata beliau,
Tidak ada yang lebih afdal. Dua-duanya sama, terserah. Mau dikerjakan langsung setelah subuh atau menunggu sampai waktu duha, kedua-duanya diperbolehkan karena ada dalil tentang hal ini. Apakah ada dalil yang sahih membatasi halaqah-halaqah sebagaimana halaqah-halaqah PKS? Nah, halaqah-halaqah, ya, atau sebagian mengistilahkan juga tarbiyah, atau sebagian juga mengistilahkan kajian, atau mungkin istilah-istilah yang lain lagi. Nah, halaqah-halaqah yang seperti ini, berbicara tentang halaqah, asal hukumnya diperbolehkan, disyariatkan. Kalau yang dimaksud itu adalah istima', ya, berkumpul. Nah, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu jalla wa ala fi man indah. Tidak mengapa mau beristima', zikrullah, baca ayat Allah, saling ajar mengajar. Tidak mengapa yang demikian, boleh, bahkan disyariatkan. Nah, ya, terserah mau dinamakan apa saja, pengajian, tarbiyah, dan seterusnya, tidak mengapa. Nah, akan tetapi kalau sampai ada sesuatu di balik amal saleh itu yang jadi masalah. Nah, membuat halaqah-halaqah, ya, lalu kemudian memberikan tingkatan-tingkatan tertentu pada orang-orang yang mengikuti halaqah-halaqah tersebut. Ya, ada tingkatan ta'rif kalau bagi para pemula. Kemudian di antara orang-orang yang mengikuti ta'rif ini akan mengikuti jenjang berikutnya, tingkatan takwin. Nah, ini kalau dilihat loyalnya bagus, maka dikhususkan lagi pengkaderannya, naik ke tingkatan takwin. Setelah takwin, naik lagi ke tingkatan tanfidz, penerapan. Maka tingkatan-tingkatan seperti ini merupakan salah satu di antara sekian warisan-warisan bid'ahnya Hasan al-Banna, tarbiyatul ikhwanil muslimin. Nah, terserah mau dinamakan apa saja. Nah, kelihatannya bagus memang halaqah, ada murabbinya, lalu baca Quran, tahsinul qiraah, kelihatan bagus. Setelah itu mulai masuk pembahasan, ya. Pembahasan awal biasanya bagus-bagus. Ahamiyatut tarbiyatil islamiyah, pentingnya tarbiyah. Nah, jelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Setelah itu terus bertambah, masuk ghazul fikr, perang pemikiran. Maka mulailah dimasukkan, ya, kejadian-kejadian waqi', fiqhul waqi', diajarkan kepada orang-orang yang ada di kajian itu. Terus pengkaderan, dilihat komitmennya sampai di mana, ya. Nah, biasanya ciri-cirinya itu kalau kajian suka pakai panah-panah itu, nah, ya, panah-panah. Kalau sebut Quran paling nomornya 554, 673 atau apa, ya. Nah, agar mudah katanya. Nah,
Tidak ada pengingkaran, terserah mau pakai panah, mau pakai bundaran, silahkan. Tidak ada pengingkaran dalam masalah itu. Tapi yang diingkari adalah apa pengaruh dari tarbiyah semacam itu. Apa tujuan mereka? Nah, saya tidak mengetahui keadaan PKS ya. Secara khusus tidak mengerti bagaimana kondisi halaqah mereka. Tapi saya mengetahui keadaan mereka-mereka yang berada di atas manhajul ikhwanul muslimin seperti Wahda Islamiyah yang pusatnya ada di Makassar sana. Kalau dahulu bernama Fathul Mu'in, yayasan, sekarang organisasi Orbas. Ya, ada juga kajian yang lain, orang-orang menyebutnya kajian Paropo, juga di Makassar pada waktu itu. Ini lebih tersembunyi lagi. Ya, kadang-kadang orang satu kelompok itu tidak saling kenal. Nah, satu sekolah, ya, sering bareng di musola tapi tidak berani menampakkan identitas, tidak saling mengenal, padahal sama-sama satu kelompok. Nah, kapan ketemunya? Nanti kalau sudah ada tingkatan tertentu, mereka sudah sampai kepada tingkatan takwin misalnya, dipertemukan di sebuah tempat. Loh, ini toh bareng. Nah, itu sirriyah. Sirriyah itu tamrin, organisasi rahasia. Wahdah kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat orang-orang yang sudah punya loyal, maka diadakan pengkaderan khusus di sebuah tempat. Kadang-kadang diembel-embeli dengan acara rihlah, ya, ke sebuah daerah misalnya, ya, untuk membagi-bagi makanan, pakaian kepada orang miskin. Tapi ada tujuan pengkaderan khusus itu. Nah, bahkan sebagian pengkaderan ini, ya, itu kalau nggak boleh sholat jamaah di masjid umum. Kenapa? Khawatir ketahuan. Nggak boleh kelihatan berkumpul-kumpul. Itu pada masa itu. Saya tidak tahu kalau pada masa sekarang ini, ya, mungkin sudah ada reformasi juga di kalangan mereka setelah meninggalkan masa Orde Baru. Nah, wallahu ta'ala. Yang jelas ini yang terjadi. Ya, pengkaderan untuk masuk ke jenjang yang berikutnya, takwin. Nah, lalu kemudian dilihat arahnya orang ini kemana. Kalau dilihat dari sisi ilmu dia bagus, diarahkan ke Libya atau ke Jamiah Islamiyah. Kalau dilihat dari sisi fisik dan loyalnya bagus, kalau dulu diarahkan ke Pakistan sana, Afghanistan, untuk dilatih perang. Ya, makanya, ya, bukan suatu hal yang aneh kalau kemudian suatu ketika terjadi keributan, pengeboman, ya, orang-orangnya dari mereka. Nah, biasa, karena memang itu tujuannya. Memang seperti itu tujuan. Nah, hanya terselubung. Ya. Sekarang ini terakhir baru mereka mulai, wah, kami juga salafi, kami juga ahlu sunnah, mengajak kepada pemahaman salafus saleh. Nah, mulai, ya, mengangkat bendera ahlu sunnah secara zahir, la batin. Secara zahir. Hanya sekedar untuk menutupi bahwa mereka punya kajian atau pengkaderan rahasia itu tadi. Makanya kalau sekarang pengajian, wah, sama seperti ahlu sunnah, Bulughul Maram, Kitabut Tauhid, yang lainnya juga. Kok kelihatannya sama? Nah, penerapannya berbeda. Ya. Ngaji al-usulus tsalatsa, mereka juga mengajarkan al-usulus tsalatsa. Nah, begitu sampai pada pembahasan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, maka kita wajib menegakkan negara Islam. Nah, mulai dipanas-panasi. Ya. Padahal pembahasan usulus tsalatsa sama. Nah, tapi akhirnya berbeda. Nah, oleh karena itu mereka, ya,
mendukung partai juga tidak jadi masalah. Biasa bagi mereka. Nah, ketemu ya mendukung politikus tertentu juga tidak jadi masalah bagi mereka. Demonstrasi juga tidak jadi masalah. Nah, ya, fikrah lebih condong kepada pemikiran Salman Al-Audah, pemikiran sururiyah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala khawarijul asr, khawarij pada zaman sekarang ini, neo khawarij mereka itu. Nah, maka jangan kita terpengaruh dengan pakaian-pakaian yang terlihat secara zahir seakan-akan mereka memuliakan sunnah. Allahumma musta'an. Bolehkah kita ikut nyoblos pemilu ini? Nah, ini. Ya, hari-hari ini hari-hari pilgub, ya, pilkadal. Nah, apa hukumnya ya mengikuti pemilihan itu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, suatu hal yang tentunya kita tidak mengingkari bahwa al-intikhabat atau pemilihan itu termasuk dari bahagian demokrasi yang kita sudah mengetahui borok-boroknya, ya, yang tentu para ikhwah sekalian sudah membaca sedikit banyak tentang masalah demokrasi yang prinsipnya sudah bertentangan dengan Islam. Ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun? Apakah kita samakan orang muslim dengan orang mujrim, muslim kafir? Gimana kalian dalam memberikan hukuman itu? Dari sisi ini saya sudah jelas penyimpangan. Belum lagi yang lainnya. Dampak-dampak buruk. Al-intikhabat termasuk diantaranya. Siapa saja suaranya sama. Yang kafir, yang muslim sama. Yang sahibul ma'asiyah dengan seorang mukmin sama. Yang sholat, yang enggak sholat sama. Yang jahil, yang alim sama. Disamakan. Intikhabat. Dari sini saja menunjukkan sangat bertentangan. Maka asal hukumnya ikut serta dalam perkara-perkara yang seperti ini min babi takfiris sawaj, ya, seakan-akan kita ikut meramaikan, ya. Nah, memperbanyak jumlah mereka. Nah, dan ini tentunya hal yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi para ulama memberikan satu pengecualian dalam permasalahan ini, ya, yaitu dalam perkara akhafud dhararain atau min bab taqlil syarr, ya, meminimalisir sebuah kejahatan, sebuah keburukan. Nah, misalnya, ya, ada dua orang yang dipilih, yang satu muslim, ya, kita tahu dia baik secara zahir, baik, tidak zalim kepada rakyat misalnya. Yang satunya lagi muslim tapi bejat. Kita tahu kalau dia yang dipilih maka prostitusi dilancarkan, ya, kemudian tempat-tempat maksiat mungkin akan ditebar di berbagai tempat. Nah, kalau keikutsertaan kita dalam hal menyoblos itu, ya, memberikan faedah min bab akhafid dhararain, dalam artian ada faedahnya itu. Nah, memberikan pengaruh, maka kata para ulama labas, tidak mengapa, boleh, termasuk dalam faedah bab akhafid dhararain. Bahkan kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bahkan kalau antum tinggal di sebuah negara kafir misalnya, lalu dua-dua yang dipilih itu dua-duanya kafir. Nah, tapi yang satu kafirnya kafir mendingan, ya.
Nah, ada kafir tapi dalam hal menyikapi rakyatnya lebih baik daripada yang kedua misalnya. Yang satu ini kita kenal suka menindas kaum muslimin, suka menindas yang bertentangan dengan agamanya dia misalnya. Maka boleh mimba bi akhafid darar. Ini kata para ulama kalau memberi pengaruh. Ya. Nah, tapi kalau la yusmin wa la yughni min ju', ya. Tidak mengenyangkan, tidak memberikan pengaruh sama sekali. Nah, maka asal hukumnya tidak diperbolehkan. Ini dalam hal menyoblos, ya, nyoblos. Nah, bukan dalam hal mendukung, misalnya ikut mensosialisasi. Nah, datang seorang yang akan dipilih misalnya, dia datang. Kamu saya lihat ini punya bakat untuk jadi tim sukses, ya. Nih uang untuk kamu. Sekian juta. Nih tolong baju ambil, bagi-bagikan pada teman-temanmu itu. Ya, bagi-bagi. Ini berarti dia telah termasuk dalam orang yang ikut meramaikan pesta demokrasi itu. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, jadi itu perhatikan. Kalau memang diketahui. Kalau misalnya orang-orang yang terpilih itu antum nggak tahu. Ya, ini yang calon pertama, kedua, ketiga, keempat sama saja. Ya sudah, nggak usah ikut-ikutan. Ya, sama. Nah, nggak usah ikut-ikutan. Nah ini masyaallah ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang ada sebagian itu memudah-mudahkan masalah ini. Syekh Al-Albani membolehkan katanya. Kebetulan dapat ya. Nah, fatwa. Nah, buktinya Syekh Al-Albani membolehkan. Ini fatwanya. Padahal beliau dalam permasalahan ini khusus seperti yang kita sebutkan tadi, mimba di taqlil syarr, untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi. Nah, sekarang antum tahu enggak? Ya. Apakah dengan datangnya salah seorang yang terpilih itu kemudian berikan pada antum uang atau memberikan pada antum pakaian, berarti berkesimpulan wah berarti orang ini baik. Buktinya yang lain tidak pernah datang ke ana, nggak pernah berikan duit ke ana. Berarti antum sudah terpengaruh. Nah ini masyaallah rahimakumullah. Tolong difahami dengan baik pernyataan para ulama. Jangan sampai kemudian dimanfaatkan. Ya. Kebetulan dia sudah punya hawa nafsu, tambah lagi kebetulan dia ingin numpang di fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka yang seperti ini batil, tidak diperbolehkan, asal hukumnya haram. Sekali lagi para ulama hanya membolehkan min babi akhaffidz dhararain. Ya, kalau betul-betul diterapkan faedah yang seperti ini, boleh, silakan. Nah, dengan tidak ikut meramaikan pesta demokrasi, ya, kemudian juga nampak seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ada di antara mereka dikhawatirkan, ya, ada di antara mereka yang dikhawatirkan kalau dia yang naik maka dia zalim misalnya, maka dia pilih yang lainnya. Nah, itu pun kalau memberikan pengaruh, kalau tidak, maka tidak ada gunanya. Allahumma musta'an. Gimana membantah syubhat? Kalian itu mengharamkan demokrasi, namun menerima kepala negara sebagai pemimpin yang dipilih dengan hasil demokrasi. Ya, ini berkali-kali syubhat yang seperti ini. Nah, ya subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada penguasa. Wa ulil amri minkum. Penguasa itu siapa saja. Ya. Siapa saja penguasa. Apakah orang itu berkuasa dengan cara yang syar'i, ataukah orang itu berkuasa dengan cara yang tidak syar'i, tetap wajib hukumnya taat. Kita mengatakan pemberontakan haram hukumnya. Tapi kalau misalnya ada orang atau sekelompok orang, kalau misalnya, kita permisalkan saja. Kalau misalnya ada pemberontak, mereka berhasil menghimpun kekuatan yang besar, lalu menjatuhkan
pemerintahan yang sah. Mereka naik, lalu mereka mengangkat pemimpin, penguasa. Ya. Kita mengatakan pemberontakan hukumnya haram karena pemerintah itu misalnya muslim. Tapi kalau dia yang punya kekuatan, berhasil mengalahkan pemerintahan sebelumnya, dan dia yang naik menjadi penguasa, maka wajib hukumnya bagi rakyat untuk taat kepada penguasa itu, siapapun dia. Walaupun dia berpemikiran khawarij, walaupun dia pemberontak, pemberontakan dia haram. Tapi kalau sudah jadi, terkena. Ya. Hukum yang berikutnya, dia sebagai ulul amri yang wajib untuk kita taati. Nah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Budak secara syar'i tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, penguasa. Syaratnya harus merdeka, syaratnya harus dari kalangan Quraisy. Tapi ini seorang budak Habasyah. Nah, para ulama menjelaskan kalau misalnya dia punya kekuatan, lalu kemudian dia mampu untuk menguasai sebuah negara, dia angkat pemimpinnya dari kalangan seorang budak dari Habasyah, Rasulullah memerintahkan untuk taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang merintahkan kalian itu adalah seorang budak Habasyah. Dalam riwayat yang lain, walau kana ra'suhu zabibah, walaupun kepalanya itu seperti kismis. Ya. Nah, walaupun anggota-anggota tubuhnya itu mujadda'ul atraf, terpotong-potong. Ya. Nah, harus taat. Wajib hukumnya. Nah, begitu pula seperti keadaan seperti sekarang ini. Kita mengingkari demokrasi, kita mengingkari cara-cara yang bertentangan dengan Islam. Tapi kalau sudah terjadi, kemudian ada yang diangkat menjadi pemimpin. Lain lagi permasalahan. Kalau sudah diangkat menjadi pemimpin, kewajiban kita adalah taat kepada pemimpin tersebut. Wallahu ta'ala. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah. Pertanyaan yang lain kita jawab di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.